Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ujian hidup yang akan kalian dapatkan sebentar lagi ya. Oke, aku akan mulai sampel kartunya. Kira-kira apa ujian hidup yang akan kalian dapatkan sebentar lagi? Oke. Nine of Cups, King of Wands, reverse, kemudian Seven of Pentacles, reverse, Strength reverse, Three of Wands reverse, Knight of Swords. Oke, Nine of Cups ya. Jadi apapun yang nantinya akan datang untuk menguji kalian dalam bentuk apapun, mau karir, percintaan, keuangan, kesehatan ya. Aku lihat ini bentuknya sementara. Ini untuk meningkatkan taraf hidup kalian, untuk meningkatkan level kehidupan kalian ya. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal dari hasil kerja keras kalian untuk bisa menjalani ujian ini gitu ya. Jadi akan ada balasan yang setimpal sesuai, bahkan ini akan membuat kalian lebih makmur kayak gitu ya, membuat kalian lebih bahagia gitu ya. Apa yang kalian ekspektasikan ternyata bisa melampaui itu, melampaui apa yang kalian bisa ekspektasikan. Jadi masalah yang atau ujian yang akan kalian dapatkan ini memang niatnya adalah untuk menaikkan level taraf hidup kalian ya. Ya, ada Knight of Wands. Jadi ujian yang akan kalian dapatkan sekarang itu tentang indikasinya ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan diri kalian ya terhadap sesuatu. Dalam hubungan juga, nih kalian akan memiliki suatu hubungan dengan seseorang yang orangnya itu terlalu sombong untuk bisa menjalin hubungan dengan kalian ya. Dan aku lihat di sini juga memang orangnya itu egois. Jadi kalian saat memiliki hubungan dengan dia itu agak melelahkan ya. Justru malah membuat kalian itu tidak bahagia. Dan kalau di karir tuh kayaknya kalian ini bakalan mendapatkan suatu posisi yang bagus gitu ya. Mungkin kalian naik jabatan atau apa. Tapi ya karena di sini dia reverse ya. Jadi aku rasa kalian tuh merasa tidak sanggup untuk bisa menanggung beban dari pekerjaan itu. Dan kalau di keuangan aku melihat bahwa banyak rintangan ya untuk bisa mendapatkan keuangan yang berlimpah gitu ya. Dan aku lihat di sini juga kalian sampai itu kayak udah pasrah gitu ya, menunggu campur tangan Tuhan untuk bisa membantu kalian bisa memperbaiki keuangan. Dan kesehatan kalian aku lihat di sini memang butuh istirahat ya, karena kalian tuh stres mikirin ujian-ujian ini yang telah kalian dapatkan. Jadi aku rasa kalian memang butuh istirahat untuk merilekskan tubuh kalian dari ketegangan-ketegangan akibat energi secara fisik maupun mental kalian itu terkuras habis untuk memikirkan masalah-masalah hidup kalian kayak gitu ya. Ada Seven of Pentacles juga nih. Ya, dikonfirmasi lagi kan dengan Seven of Pentacles. Jadi memang hubungan percintaan kalian itu kan sempat menyesakkan itu ya karena perbedaan pemahaman, atau ya mungkin juga kalian itu secara koneksi itu memang suka putus nyambung ya, atau on off. Dan bisa jadi
salah satu dari kalian itu memang cuma memprioritaskan pekerjaan, jadi kalian itu diabaikan oleh pasangan seperti itu. Jadi kurang adanya komunikasi yang intens di antara kalian, ya. Pasangan kalian hanya fokus pada pekerjaan dan mencari uang kayak gitu. Jadi kalian di sini kesel gitu ya. Koneksi kalian juga stuck gitu ya. Nggak ada kenaikan level, nggak ada tujuan mau seperti apa, seperti itu ya. Dan ya memang kesehatan kalian ya memang butuh punya ini kebiasaan hidup sehat ya. Kalau memang kalian kehidupannya lagi berat, ya sempatkanlah ya paling tidak 30 menit untuk ya treadmill atau cuman jalan-jalan aja, jalan-jalan itu untuk menyeimbangi, merilekskan otot-otot tubuh kalian yang tegang dari masalah-masalah hidup kayak gitu. Dan aku lihat juga keuangan kalian memang uh, cukup sulit ya. Mungkin kalian di sini pernah berinvestasi ke sesuatu, entah itu emas, entah itu aset atau apapun. Itu nampaknya untuk sekarang itu lagi nggak berhasil ya. Bahkan di sini kalian bisa mengalami sebuah kerugian ya. Dan ya intinya penghasilannya itu di sini bahkan cuma mendapatkan penghasilan yang sedikit gitu ya. Bahkan kalian di sini udah menghabiskan waktu untuk bekerja berjam-jam tapi ternyata tidak sesuai dengan bayaran dengan hasil kerja keras kalian ya. Kalian mendapatkan hasil sedikit kayak gitu lah intinya. Ya, dan kalau dari karir di sini aku melihat memang kalian itu kan nih ada yang mendapatkan promosi jabatan nih ya, kalian udah naik jabatan tapi kalian kayak gak sanggup untuk melakukan tanggung jawabnya atau tugas-tugasnya. Ya, karena mungkin di sini kalian terlalu obsesif banget ya dalam bekerja. Mungkin kalian di sini mencoba untuk mengambil semua tanggung jawab, tapi nyatanya nggak ada yang kelar kayak gitu. Jadi usaha kalian itu nggak maksimal gitu karena kalian terlalu obsesi untuk menyelesaikan semua tanggung jawab atau pekerjaan-pekerjaan kalian secara diborong kayak gitu, tapi nyatanya keteteran semua kayak gitu ya. Jadi itu juga dari ya kebiasaan kalian, dari tindakan kalian sendiri yang membuat karir kalian juga jadinya keteteran kayak gini gitu ya. Dan di strength juga nih kan dikonfirmasi nih bahwa memang ternyata kamu ini orangnya itu terlalu ketergantungan sama pasangan ya, sehingganya menyulitkan kamu dengan pasangan untuk mandiri. Mungkin juga di sini pasangan kamu itu orangnya yang suka atau dia punya hobi sendiri dan memang kehidupannya itu bebas gitu ya, nggak suka dikekang. Sedangkan kamu maunya itu ngikut dia, terus kalau nggak pengen tahu kabar dia paling nggak kayak gitu. Intinya kamu ketergantungan sama dia, sedangkan dia butuh waktu dia sendiri gitu. Dia pengen punya me time gitu ya. Dan ternyata ya mungkin hubungan antara kamu dengan dia itu nggak seimbang ya. Kamu lebih sering diabaikan sama dia, sedangkan kamu tuh pengennya itu kamu selalu diperhatiin sama dia. Ternyata waktu dia itu lebih banyak misalnya tentang ke hobi gitu atau ke nongkrong sama teman-temannya gitu. Jadi emang nggak seimbang percintaan kalian. Dan kalau di sini aku ngeliat tentang keuangan ya memang sulit ya, memang benar-benar memang harus benar-benar hati-hati juga dalam membelanjakan keuangan. Kalian harus bisa mendapatkan suatu strategi untuk mengelola keuangan ya, karena di sini kalian memang terpuruk bahkan mengalami suatu kerugian, terus juga pendapatan kalian juga menurun kayak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menghemat dan berhati-hati dalam mengeluarkan uang untuk membelanjakannya. Kalau di karir aku lihat juga memang sebenarnya kalian ini orang yang mau gitu ya bekerja, cuma aku lihat memang tujuan profesional kalian tuh kalian belum tahu jelas kayak gitu ya. Ya, jadi kalian itu nggak yakin gitu ya dengan kemampuan kalian ya untuk bisa untuk bisa menyukseskan posisi kalian sekarang gitu. Jadi benar-benar kalian dapat posisi itu tapi kalian tuh blank, kalian nggak tahu
ini tugas prioritasnya apa gitu ya, yang harus diutamakan pekerjaannya apa itu nggak tahu. Jadi masih benar-benar yang kosong gitu ya, kalian nggak ngerti apa-apa. Nah seperti itu ya, makanya eh karir kalian ya masih bergejolak lah. Ya mungkin karena kalian baru ya, baru mendapatkan posisi ini, jadi ya memang masih blank, masih nggak tahu apa-apa. Tapi ada niatan kalian, karena kalian obsesif di sini ya, ada niatan kalian sebenarnya pengen pengen apa, berusaha ya. Cuman ya karena kalian nggak tahu eh, strateginya untuk menyukseskan karir kalian ini, karena kalian juga masih baru kan. Jadi lagi terombang-ambing lah ya. Terus kalau kesehatan ya itu tadi perbaiki dari apa, primanya kalian ya. Ya itu tadi, kalian butuh waktu untuk misalnya olahraga setiap harinya itu 30 menit paling tidak ya, berjalan kayak gitu ya. Terus juga kalian harus bisa mengendalikan emosi kayak gitu ya. Mengendalikan diri, mengendalikan emosi kayak gitu. Intinya memperbaiki pola hidup ya, harus ada setiap harinya itu keteraturan untuk kesehatan ya. Hati-hati karena di sini benar-benar aku lihat ujian kalian itu ya numpuk banget, dari percintaan ngeselin, dari keuangan bobrok, dari pekerjaan juga eh, belum ada hilalnya untuk bisa cerah kayak gitu ya. Apalagi nih Three of One reverse lagi nih. Dah, memang dari percintaan kalian kurang ada komunikasi, terus juga sama-sama saling apa, mengabaikan ya. Pasangan kalian juga nggak bisa diajak kompromi gitu kan. Kalau dari keuangan juga ya, memang kalian kan nih, mungkin kalian investasi, tapi bukan berarti memang benar-benar bangkrut, enggak ya. Cuman memang kalau misalkan kalian menginvestasikan keuangan keuangan kalian itu di mana gitu ya, memang belum aja mendapatkan keuntungan kayak gitu. Bahkan ya, ya mungkin apa namanya, belum dapat dividen, atau mungkin sahamnya memang lagi turun, tapi bukan berarti sampai bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, no, enggak. Ini sementara aja kok, karena di sini kan aku bilang tadi dari awal ada Nine of Cups, berarti memang ujian ini tuh untuk peningkatan level hidup kalian gitu ya. Jadi nggak mungkin akan benar-benar menjatuhkan kalian sehancur-hancurnya, tidak. Ini memang ujian hidup aja, kayak ya ujian hidup, meningkatkan level taraf hidup kayak gitu ya. Dan kalau di sini aku ngeliat dari karir ya, memang masih dalam masa-masa frustasi ya, frustasi menyesali beberapa keputusan yang kalian buat ya, dan ternyata eh, nggak ada yang berhasil, bahkan apa, bahkan kalian nggak bisa ngelihat peluang terbaik kayak gitu ya, dan kalian menolak peluang itu, ada peluang masuk gitu, bukan yang kalian ambil, tapi justru malah kalian tolak dengan alasan ya mungkin karena kalian ribet nih sama pekerjaan yang sekarang nih, yang baru kalian mulai. Ada nih peluang, entah itu pekerjaan baru atau mungkin investor baru atau strategi baru gitu ya, dan itu kalian tolak ya. Jadi ya kacau lah intinya kalau dalam karir ya. Ya untuk kesehatan juga ya, memang masih butuh eh, apa, kebiasaan baik ya, kebiasaan baik. Dan mungkin kalau misalkan kalian butuh untuk refreshing ya, untuk traveling ya, ya kalau memang itu kalian butuhkan, kalian pengen banget nih eh, ke luar negeri ya, atau ke tempat-tempat apa yang eksotis kayak gitu ya. Entah kemana, ke tempat wisata wisata terkenal gitu ya, itu mungkin kalau bisa membuat kalian lebih rileks ya silahkan kalian lakukan gitu ya, karena benar-benar di sini kalian sedang mengalami ujian yang bertubi-tubi ya, bertubi-tubi, dan membuat otot-otot di tubuh kalian itu tegang-tegang. Jadi kalau memang eh eh,
dengan olahraga setiap harinya itu juga belum bisa membuat kalian rileks, ya kalau memang harus holiday, traveling, ya silahkan. It's okay gitu ya. Dan di sini ada Knight of Swords nih. Ya, memang benar sih kata tadi kan, Nine of Cups ya, untuk merubah adanya perubahan hidup dari kalian gitu ya, untuk meningkatkan level kehidupan kalian. Karena di sini ada Knight of Swords, ya memang dari masalah ini atau ujian yang akan kalian alami ini, memang ini untuk membuat Anda adanya perubahan secara signifikan yang terjadi di dalam kehidupanmu, baik itu dari percintaan, keuangan, karir, kesehatan, ya harus ada yang harus seimbang gitu ya. Memang perlu diuji dulu agar kalian itu bisa belajar ya, bisa belajar dalam tentang kehidupan kayak gitu. Dan aku lihat di sini percintaan, saran dari Knight of Swords adalah cobalah untuk bisa jujur, tegas, terus terang ya, cerdas juga, berani, dan apa ya, berani ya, terus gagah, terus mampu mengapresiasi gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kamu pengen punya hubungan tuh yang sama-sama saling mengerti gitu ya. Ya kalau misalnya kamu maunya sama si A, si tadi itu pasangan kamu yang cuman mikirin hobi sama pekerjaan sama teman-teman, ya coba kamu ngomong baik-baik gitu ya. Kamu berani untuk speak up, berani untuk jujur gitu ya. Apapun nanti keputusannya, ya kalau memang dia memang jodohmu, ya pasti akan tetap dipertahankan oleh Tuhan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak menerimamu, ya akan ada jalan yang terbaik gitu ya. Karena di sini kamu disarankan untuk bisa jujur ya, untuk terus terang, dan cobalah untuk komunikatif ya, komunikatif. Kemudian apa tuh kalau misalkan uh, inisiatif ya, inisiatif juga. Kamu duluan coba yang ngomong sama dia ya. Terus kamu juga harus bisa berpikir cari solusi gitu ya, berpikiran maju, cari solusi dari gimana nih titik tengahnya dari hubungan kalian kayak gitu ya. Jangan cuma gini-gini terus, ya bakalan akan stuck terus kan gitu ya. Terus eh dari keuangan nih, aku lihat memang akan ada suatu peluang yang signifikan untuk membantu ya dalam finansial kalian. Ya nanti akan ada kok fasenya, investasi-investasi yang kalian taruh itu ya, uang-uang yang kalian taruh di investasi itu akan ada kenaikan drastis ya. Bahkan di sini nggak kalian duga-duga tuh, tahu-tahu sahamnya naik aja gitu ya. Dan apa namanya, ya kalian bahkan bisa sampai nabung gitu ya. Ya tunggu aja. Kalau misalkan investasi-investasi gitu kan kita nggak ada yang tahu ya, di jam berapa, di detik berapa, di hari apa, tanggal berapa, kita nggak tahu. Tapi nanti akan ada masanya kok, saham kalian itu akan naik, atau harga emas itu akan naik gitu. Yang penting pertahankan aja. Memang saat ya waktu kalian diuji ini memang saham kalian memang lagi turun aja, tapi bukan berarti sampai bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya enggak. Ya akan ada masanya investasi kalian akan naik kayak gitu. Kalau di karir, aku lihat memang di sini kalian harus bisa berkomitmen ya, komitmen, fokus ya, fokus kerja, fokus pada pencapaian, fokus pada tujuan kalian apa, step by step lah ya kalau kerja, jangan diporsir kayak gitu. Dan ya udah lakukanlah secara alami aja, secara alami, jangan diporsir banget. Kalau memang hari ini kamu mampunya bekerja pada penyelesaian satu proyek, ya udah satu proyek itu aja dulu gitu. Jangan kalian porsir harus dalam 3 minggu harus beberapa proyek nih selesai, harus dapat pendapatan segini. Nah, nggak usah gitu. Karena ini kan baru baru kalian mulai gitu ya. Jadi ya step by step aja lah, perlahan-lahan. Cari dulu nih kira-kira apa yang menjadi prioritas sekarang untuk bisa dikerjakan, atau mungkin yang dari yang mudah terlebih dahulu, pekerjaan yang bisa kalian lakukan kayak gitu ya, step by step. Oke. Jadi jadilah orang yang sabar ya, sabar. Jangan ngelawan arus gitu, nyantai aja.
ikuti apa yang bisa kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan, keterampilan yang kalian bisa lakukan ya lakukan aja gitu ya. Karena aku lihat di sini sebenarnya kamu itu orang yang punya kepribadian yang kuat, cerdas gitu ya, juga berani. Ya, dan satu lagi kalian emang pemberontak ya, makanya di sini kalian ingin memporsir pekerjaan kalian. Pengen cepat selesai gitu, tapi ya namanya juga baru gitu kan. Gak mungkin semuanya pasti perfect ya. Jadi step by step. Oke, terus aku lihat lagi di apa nih? Kesehatan ya. Ya, peningkatan kesehatan memang harus kalian jaga ya. Eh, Hati-hati karena memporsir memporsir pekerjaan ataupun beraktivitas terlalu effort itu akan menimbulkan cedera ya. Jadi di sini hati-hati Knight of Sword ya. Kalian harus hati-hati dengan pergerakan kalian. Kayaknya karena kalian di orangnya perfeksionis, jadi pengennya tuh sat cepat selesai. Tapi hati-hati, mungkin kalian nanti akan mengalami suatu cedera, entah punggung ya, entah eh, apa namanya kram otot ya seperti itu. Hati-hati ya. Memang kesehatan itu perlu dijaga ya, tapi ya bertahap juga, nggak harus eh, apa saat ini sakit, saat ini kalian baru olahraga, nggak gitu juga kan. Jadi intinya itu ya, hati-hati dengan eh kegegabahan kalian ya. Karena di sini ada kartu Knight of Sword karena ada kemungkinan kalian ada cedera-cedera, entah cedera otot, cedera punggung ya. Hati-hati. Tapi tenang aja ya karena di sini ada Knight of Sword, kesehatan kalian akan membaik kok ya. Akan membaik ya. Tapi ya pelan-pelan gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi antisipasi untuk kalian menghadapi ujian kalian ke depannya ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa menerima pesan-pesan dari pembacaan tarotku ini. Oke, untuk zodiak yang beriring dengan pembacaan ini itu ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi energi yang paling kuat di sini juga ada Leo. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.